Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Hafian dari kelas manajemen D dengan NIM 3402190178 mata kuliah ekonomi manajerial. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin D dari pertemuan kelima, yaitu mencari contoh kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan dengan metode tidak langsung. Untuk produknya sendiri saya menggunakan arang briket, dan untuk perusahaannya yaitu perusahaan XYZ dan ZYX. Yang pertama langsung saja ke data penjualan produk asing briket perusahaan XYZ, yaitu di sini ada 3 tabel. Yang pertama tahun, harga atau P, jumlah atau Q. Untuk tabel tahun sendiri di sini saya dari tahun 2014 sampai 2021. Untuk harga paling besar yaitu 10.000 dan jumlah Q terkecil 160. Selanjutnya data penjualan produk arang briket perusahaan ZYX. Untuk tabelnya masih sama yaitu tahun, harga atau P, dan jumlah atau Q. Untuk tahunnya masih sama dan harga P-nya di sini saya menambahkan 500. Untuk yang terbesar yaitu 10.500 dan jumlah Q-nya paling kecil yaitu 120. Selanjutnya data seksi silang penjualan arang briket di pasar. Untuk tabelnya sendiri yaitu merupakan data-data gabungan dari kedua perusahaan tersebut, yaitu perusahaan XYZ dan perusahaan ZYX. Langsung saja, yang pertama yaitu ke analisis regresi secara manual. Analisis regresi secara manual untuk produk arang briket perusahaan XYZ. Di sini di sini kita tinggal masukkan data di atas yang tadi dan buat tabel ke samping untuk mencari XY, X kuadrat, Y kuadrat, sehingga di bawahnya kita bisa menghasilkan angka dari sigma yang telah tersusun dari tabel tersebut. Untuk mencari permintaannya, sebelumnya kita harus mencari B-nya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus N sigma XY kurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. Nah, untuk perhitungannya sendiri yaitu kita tinggal mengkali-kalikan, bahkan mengurangi dan mengkuadratkan. Nah, untuk hasil B-nya yaitu negatif 0,116 dibulatkan pembulatan. Nah, di sini juga kita harus mencari A-nya dengan data yang sudah dihitung dan hasilnya yaitu A-nya yaitu 1395 pembulatan. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan
1395 dikurang 0,116x atau Q sama dengan 1395 dikurang 0,116p. Ya, selanjutnya yaitu analisis korelasi produk momen perusahaan XYZ, yaitu dengan rumus N sigma XY kurang sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat. Nah, untuk itu kita mencari R-nya, dan di sini sudah dihitung, dan dengan hasil R-nya yaitu 0,976 pembulatan. Kesimpulannya, maka R korelasi atau produk momen pada perusahaan XYZ yaitu negatif 0,976. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi perusahaan XYZ. Di sini dengan rumus R kuadrat yaitu N sigma XY kurang sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat dan N sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat. Nah, di sini sudah dihitung, dan dengan hasil R kuadratnya yaitu 0,953. Jadi proporsi penjelasan pengaruh harga produk. Jadi proporsi penjelasan pengaruh harga produk A terhadap jumlah pada permintaan A pada perusahaan XYZ dapat dijelaskan sebesar 95,3%, sedangkan 4,7% dijelaskan oleh faktor lain. 9,53% ini diambil dari 0,953. Selanjutnya, analisis regresi secara manual. Sama dengan yang tadi. Di sini untuk tabelnya kita tinggal masukkan data yang tadi di atas dan buat tabel ke samping untuk mencari XY X kuadrat Y kuadrat, sehingga di bawahnya kita menghasilkan angka dari sigma yang telah tersusun di tabel tersebut. Untuk mencari fungsi permintaannya, sebelumnya kita harus mencari B terlebih dahulu, yaitu dengan rumus N sigma XY kurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. Dan dengan perhitungan yang sudah dihitung dan hasilnya yaitu B negatif 0,119 pembulatan. Untuk A-nya untuk A-nya yaitu hasilnya 1437 pembulatan. Itu berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1437 kurangi 0,119x atau X sama dengan 1437 kurang 0,119p. Yang selanjutnya yaitu analisis korelasi produk momen perusahaan ZYX dengan rumus yang masih
dengan rumus R sama dengan N sigma XY kurang sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat dan N sigma Y kuadrat kurang Y kuadrat. Itu di sini kita tinggal memasukkan data dan kita hitung. Nah, untuk R-nya sendiri yaitu menghasilkan angka negatif 0,971. Untuk kesimpulannya, maka nilai korelasi produk momen R pada perusahaan ZYX sama dengan 0,971. Selanjutnya, koefisien determinasi perusahaan ZYX, yaitu rumusnya masih sama, yaitu R kuadrat sama dengan N sigma XY kurang sigma X sigma Y per akar N sigma kuadrat kurang sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat. Nah, kita tinggal menghitung, dan untuk hasil R kuadratnya yaitu 0,943 pembulatan. Jadi proporsi pengaruh harga produk A terhadap jumlah A perpisahan ZYX perusahaan ZYX dapat dijelaskan sebesar 94,3%. 94,3% ini diambil dari hasil R 0,943. Sedangkan 5,7% dijelaskan oleh faktor lain. Jadi kesimpulannya, maka nilai koefisien determinasi perusahaan ZYX R kuadratnya yaitu 0,943. Selanjutnya, analisis regresi secara manual. Dari sini, tabel di sini yaitu adalah data gabungan dari perusahaan XYZ dan perusahaan ZYX produk arang briket. Nah, di sini kita tinggal memasukkan data-datanya, yang data dari perusahaan XYZ dan ZYX. Nah, di sini kita mencari B-nya, yaitu dengan rumus N sigma XY kurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat, dan angka perhitungannya untuk datanya dari data yang tadi dimasukkan lalu dihitung, dan hasilnya yaitu B-nya yaitu negatif 0,117 pembulatan. Untuk A-nya yaitu 1413 pembulatan. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y 1413 kurang 0,117 X atau I 1413 kurang 0,117 P. Selanjutnya, analisis korelasi produk momen. Rumusnya masih sama, dan kita hitung perkalian, pengurangan, dan bahkan kuadrat. Untuk korelasi produk momen, hasilnya yaitu negatif 0,973 pembulatan. Jadi kesimpulannya,
maka nilai R atau korelasi produk momen yaitu negatif 0,973. Selanjutnya koefisien determinasi rumusnya yaitu R kuadrat dalam kurung N sigma XY kurang sigma X sigma Y per lalu akar dalam kurung N sigma X kuadrat kurang dalam kurung sigma X kuadrat dalam kurung NX Y kuadrat kurang dalam kurung sigma Y kuadrat kuadrat. Untuk koefisien determinasi dihitung, kita mencari R kuadratnya, dan R kuadratnya yaitu 0,947. Maka kesimpulannya nilai R kuadrat koefisien determinasi yaitu 0,947. Ya, selanjutnya jika harga berubah sebesar 10.000, maka jumlah permintaan pada perusahaan XYZ yaitu Y sama dengan 1.395 kurang 0,116X atau Q sama dengan 1.395 dikurang 0,116P. Q 1.395 dikurang 0,116. 116 sendiri di sini diganti dengan 10.000. Q sama dengan 1.395 dikurang 160, yaitu Q hasilnya jadi 235. Selanjutnya jumlah permintaan pada perusahaan ZYX yaitu 1000 Y 1437 kurang 0,119X atau Q 1437 kurang 0,119P. Q 1437 kurang 0,119. 119 diganti dengan 10.000 yaitu 1437 dikurang 1190, maka Q-nya yaitu 247. Selanjutnya jumlah permintaan pada dua perusahaan XYZ dan ZYX. Ini adalah penggabungan dari kedua perusahaan, yaitu Y sama dengan 1413 dikurang 0,117X atau Q sama dengan 1413 dikurang 0,117P. Q 1413 dikurang 0,117 diganti menjadi 10.000. 0,117 nya I-nya yaitu 1413 kurang 1170, maka I sama dengan 243. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.